اللهم انصر الاسلام والمسلمين الى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويسر عليهم الدين 5 menit ganti-gantian ya. Ambil kursi aja itu boleh nggak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali kurba pada siang yang penuh keberkahan ini, Khotib berwasiat kepada kita semua, terutama pada diri Khotib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu
saya akan memberi materi khutbahnya dengan judul bahaya bagi yang Biar stay di sini aja segini. sholat dan meninggalkannya. Sebagian kita kadang memperhatikan ibadah lain, tetapi melupakan sholat 5 waktu. Di bulan Ramadan kita sebagian berpuasa sebulan penuh, tetapi tidak sholat atau sholatnya bolong-bolong. Ketika datang Idul Adha, yang malas sholat pun ikut berkorban. Yang punya rezeki banyak, rajin sedekah, dalam keadaan masih merelakan sholat. Bahkan ada yang mengatakan, yang penting saya sudah berbuat baik, sering bantu orang. Padahal orang yang menyatakan seperti ini adalah orang yang kurang dalam memperhatikan sholat. Kita akan lihat bagaimana kedudukan sholat dalam Islam agar kita semakin sadar akan pentingnya sholat sehingga bisa terus menjaganya. Pertama, sholat adalah tiang Islam. Dalam hadis Mu'adz radhiyallahu anhu disebutkan, Rasul amril Islamu wa amudus sholatu wa dirwatu sanabidil jihad. Artinya pokok pertama adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncak perkaranya adalah jihad. Yang namanya tiang suatu bangunan 10 menit aja kan gantian. Jika ambruk, maka ambruk pula bangunan tersebut. Sama halnya pula dengan bangunan Islam. Yang kedua, sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab. Amalan seorang bisa dinilai baik buruknya dinilai dari sholatnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasibu bil abdi yaumil qiyamah." Dari sini aja. Yang ini kan kelihatan deh kayaknya. Landscape. Wa anjaha min fasadat faqad khaba wa khasara wa in taqasa min faridatin syai'un qala rabbu tabarak wa ta'ala nadaru hal ibadi min ta'awwid wa yukmalu biha ma naqasa min faridatin summa yakunu sa'iru amali ala tarik. Artinya sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Ta'ala mengatakan, lihatlah apakah pada hamba tersebut terdapat amalan sunnah, maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lain yang seperti itu. Dalam riwayat lain, kemudian zakat akan diperhitungkan setelah itu. Kemudian amalan lainnya akan dihisab seperti itu pula. Ketiga, sholat adalah bagian dari rukun Islam. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin syahadah, an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqimus sholati wa itaiz zakati wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan." Artinya Islam atas 5 perkara, yaitu satu, bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar yang diibadahi kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya. Kedua, mendirikan sholat. Ketiga,
keluarganya pun diajak untuk sholat. Allah Ta'ala berfirman, "Wadkur fil kitabi Ismail, innahu kana shadiqal wa'di, wa kana rasulan nabiyya, wa kana ya'muru ahlahu bis-sholati was-zakati, wa kana 'inda rabbihi mardiyya." Artinya, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi, dan dia menyuruh keluarganya untuk sholat dan menunaikan zakat, dan dia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabb-Nya. Quran surat Maryam ayat 54 dan 55. Dari Amir bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakaknya radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashri sinina wa farriqu bainahum fil madajid." Artinya, perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Pisahkanlah tempat tidur mereka. Karena sholat itu penting dan punya kedudukan dalam Islam. Yang meninggalnya pun diancam dengan gaya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa khalaqa min ba'dihim khalqun adha'u sholata wattaba'u syahawati fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila shalihah." Bersabda, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh. Quran surat Maryam ayat 59. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ghayya dalam ayat tersebut adalah sungai di Jahanam yang makanannya sangat menyedihkan, yang tempatnya sangat gelap. Dalam hadis, orang yang meninggalkan sholat diancam sangat keras. Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum sholatu wa man tarakaha faqad kafar." Artinya, perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah sholat. Barang siapa meninggalkan sholat, maka dia adalah kafir. Itu wajah syahid. Biasanya orang yang meninggalkan sholat adalah karena kemalasan dengan berbagai macam alasan. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah menceritakan tentang sholat pada suatu hari, di mana beliau bersabda, "Man qawwatu 'alaiha kanat nurah wa burhana wa najatan yawmal qiyamah wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nurun wa la burhan wa la najatun wa kana yawmal qiyamati
Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, siapa yang sibuk dengan harta, melalaikan sholatnya, maka ia akan dikumpulkan bersama Qarun. Siapa yang sibuk dengan kerajaannya sehingga melalaikan sholatnya, maka ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Siapa yang sibuk dengan kekuasaannya sehingga melalaikan sholat, maka ia akan dikumpulkan bersama Haman, menterinya Fir'aun. Siapa yang sibuk dengan kekuasaan sehingga melalaikan sholat, maka ia akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Jangan remehkan sholat, jangan remehkan sholat. Ibnu Qayyim sampai mengatakan bahwa meninggalkan sholat itu lebih parah dari melakukan dosa yang besar seperti mabuk, zina, selingkuh, membunuh. Jagalah sholat, jagalah sholat. Akhir dari khutbah yang pertama ini, saya simpulkan, kerjakan yang wajib dan hidupilah yang sunnah. Jika kita dalam keadaan sibuk bagaimanapun, sholat tetap ditunaikan. Bahkan jika dalam keadaan lupa atau tertidur, lantas ingat, maka sholatlah ketika ingat dan sadar. Walau sholat itu telah habis, asalkan bukan sengaja dan bukan dijadikan rutinitas. Semoga Allah memberikan kita taufik agar kita rutin menjaga sholat 5 waktu. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim. Wa qul qawli hadza wastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima katsira. Amma ba'd. فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر ورسوله أما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه ونوصني بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات Amin. Amin. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وعذب الشرك والمشركين وانصر عبادك والمحجيات وانصر الدين وانصر من خذل المسلمين ودمر اعداء الدين وعن كلمتك الى يوم الدين. اللهم اشفع عنا البلاء والوباء والسلاسل والمحن والسوء فتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر
tarhamna lanakunanna